Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini teman-teman, mungkin akan agak sedikit emosional karena selepas perjumpaan dengan Pak Jokowi yang kedua kali kemarin, YouTuber Nusantara itu menceritakan momen-momen mereka ketika satu ruangan dengan Pak Jokowi, entah kenapa seolah-olah mereka bisa merasakan kepedihan yang begitu mendalam ketika melihat Pak Jokowi. Maka teman-teman YouTuber Nusantara itu meneteskan air mata, semuanya menangis teman-teman. Bahkan dalam satu kesempatan, teman-teman melihat Pak Jokowi beberapa kali menyeka air matanya, teman-teman. Bisa kita merasakan kepedihan seorang bapak, seorang ayah, yang melihat anak yang dikasihi dan dicintai, yang memikul beban, yang memikul tanggung jawab yang begitu besar atas negeri ini, terus-menerus dicaci, terus-menerus difitnah, terus-menerus dijatuhkan. Dan seolah-olah Gibran berdiri sendiri, tanpa ada yang membela. Makanya di video kali ini teman-teman, sekalian saya mau mendeklarasikan diri bahwa saya, rakyat Indonesia, salah satu dari ratusan juta rakyat Indonesia akan berdiri untuk Gibran. Karena saya mengerti bagaimana perasaan seorang bapak ketika melihat anaknya disakiti, anaknya dihujat, anaknya dicaci maki, dituduhkan segala yang jahat kepada anaknya. Saya mengerti perasaan seorang bapak seperti apa ketika melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Kita lihat dulu kepada orang-orang yang merasa diri mereka paling senior dalam perpolitikan Indonesia. Orang-orang merasa diri mereka paling berjasa atas Indonesia. Orang-orang yang merasa diri mereka itu paling diperhatikan di Indonesia. Yang merasa bahwa Gibran adalah anak muda yang tidak mampu untuk mengemban tanggung jawab yang begitu besar. Sehingga mereka mengatakan bahwa Gibran itu tidak layak untuk memimpin Indonesia. Kita lihat orang seperti ini teman-teman. Besok kalau dibaca, saya tidak terbayang ya, kalau dibaca itu diiringi dengan 25 orang anggota DPR menandatangani usul untuk mengajukan pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan alasan-alasan Ini Anda membayangkan atau 25 kenapa Anda? Saya tidak dapat membayangkan betapa hebohnya kalau dalam pembacaan itu langsung diiringi dengan usulan dari 25 anggota DPR dari minimal 2 fraksi. Ketepung sama halusinasi Anda? Nggak apa-apa, memang negara diwujudkan dan dibentuk dengan halusinasi yang baik ya. Semuanya begitu, di mana saja negara begitu. Oke teman-teman ya. Jadi itulah orang-orang yang merasa diri mereka yang paling pantas dan layak untuk duduk di sana. Akan tetapi mereka tidak membuka kacamata mereka dan melihat bahwa masyarakat tidak sama sekali menyukai akan sifat-sifat yang merasa diri paling pintar di Indonesia ini. Seorang Gibran Rakabuming Raka, ada yang mengatakan masih belum cukup dewasa untuk maju menjadi pemimpin di Indonesia, menjadi RI 2. Akan tapi dari pemilihan kemarin terbukti bahwa masyarakat itu benar-benar melihat bahwa di dalam diri Gibran ada nilai-nilai yang setidaknya sama seperti Jokowi, yang bisa masyarakat taruhkan harapan untuk bagaimana seorang anak muda bisa membuat inovasi untuk membuat Indonesia bisa mempunyai wakil presiden yang lain daripada yang lain. Ya tentu saja ketika Gibran menjadi wakil presiden, kalian bisa melihat tuduhan-tuduhan atas dirinya soal fufu-fafa, politik dinasti, ya, pemaksulan Gibran dari para purnawirawan, seperti tidak akan pernah ada habisnya, dan terlihat ini seperti satu paket dengan serangan-serangan kepada Pak Jokowi hari ini. Adanya upaya-upaya untuk menghancurkan keluarga Pak Jokowi itu terlihat begitu masif, terlihat begitu terstruktur, ya. Bahkan mereka sudah mempersiapkan kalaupun ijazah palsu yang mereka gaungkan hari ini akhirnya terbukti kebenarannya bahwa itu adalah asli. Mereka sudah mempersiapkan untuk melanjutkan ini di Fufu Fafa untuk menyerang Gibran Rakabuming Raka. Tapi dalam posisi kali ini teman-teman, saya ingin menempatkan hati saya, menempatkan diri saya dan mencoba untuk membayangkan bagaimana saya ada di posisi seorang Pak Jokowi. Ya,
Seolah-olah, ya saya katakan tadi, seolah-olah Pak Jokowi ingin berkata, silahkan kalian hina saya sehina-hinanya. Silakan kalian injak martabat saya, fitnah saya sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Akan tetapi ketika melihat anaknya diperlakukan seperti itu, hati bapak mana yang tidak tersakiti? Tentunya kalian pasti akan membiarkan jika kalian dibully, kalian diinjak-injak, kalian difitnah. Tapi coba kalian pikir, orang yang kalian sayang diperlakukan hal yang jahat, dituduhkan sesuatu yang jahat, bagaimana perasaan kalian sebagai seorang orang tua, seorang bapak atau seorang ibu? Bagaimana hati kalian melihat orang yang kalian sayangi itu terus-menerus difitnahkan segala yang jahat? Makanya teman-teman, saya mau mendeklarasikan diri untuk berdiri bersama dengan Gibran hari ini. Berdiri bersama dengan orang yang mau mereka serang. Karena tujuannya, ya, coba kalian lihat di iNews sudah mulai angkat yang awalnya heboh-heboh soal ijazah palsu, sekarang sudah mengangkat soal pemaksulan Gibran. Ya, arusnya sudah mulai berarah kepada Gibran. Kita YouTube Nusantara juga harus mulai berubah haluan. Sambil kita mengcounter setiap fitnahan kepada Pak Jokowi, kita juga harus berdiri bersama dengan Gibran. Ya. Di sini yang saya mau katakan, teman-teman. Saya mau ajak kalian semua untuk kita sejenak memikirkan bagaimana kepedihan dan perasaan seorang Pak Jokowi. Jangan lihat dulu statusnya sebagai seorang yang besar dalam perpolitikan, mantan presiden, tapi lihat posisinya sebagai seorang bapak. Seorang ayah yang melihat anaknya itu mempunyai beban tanggung jawab yang begitu besar, melakukan semaksimal mungkin apa yang dia bisa untuk membuat kemajuan untuk bangsa. Akan tapi lihat di satu sisi, banyak hujatan-sujatan yang begitu tajam atas diri anaknya ini. Dan bagaimana kepedihannya. Saya sudah menuliskan sebuah narasi tentang hal ini, teman-teman. Menuliskan tentang sebuah narasi yang berjudul Hati Seorang Ayah bernama Jokowi. Malam itu, Presiden Joko Widodo duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu temaram menyinari wajahnya yang mulai dipenuhi garis-garis usia. Di hadapannya, layar ponsel terus menyala. Deretan berita komentar dan fitnah yang tiada habisnya terus bermunculan. Semuanya tentang Gibran, putra sulungnya yang kini menjabat sebagai wakil presiden. Hatinya sesak. Seorang ayah mana yang tak merasa pedih melihat anaknya dihujani fitnah demi fitnah? Tuduhan kolusi, dinasti politik, ketidaklayakan hingga penghinaan pribadi. Semua dilontarkan tanpa ampun, tanpa jeda. Setiap kata seolah anak panah yang menancap dalam di dadanya. Jokowi menarik napas panjang. Dulu saat ia sendiri pertama kali melangkah di dunia politik, cemoohan sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun waktu itu ia bisa menahannya. Ia sudah bersiap. Tapi kini, ketika yang diserang adalah darah dagingnya sendiri, rasa sakitnya berkali lipat. Gibran hanyalah anak yang tumbuh dalam kesederhanaan. Sejak kecil ia ajarkan untuk jujur, bekerja keras dan rendah hati. Tak pernah ia bayangkan suatu hari Gibran harus memikul beban yang bahkan lebih berat dari apa yang pernah ia alami. Di balik semua fitnah itu, Jokowi tahu banyak yang tak mampu menerima bahwa Gibran bisa berdiri di tempatnya sekarang. Mereka lupa akan perjalanan panjang yang sudah ditempuh anaknya dari membangun usaha, merintis karir politik di kota kelahirannya, hingga kini mengemban amanah rakyat di tingkat nasional.
Semua itu seolah dianggap tak berarti, tertutupi oleh tuduhan bahwa semua hanyalah warisan dari sang ayah. Ada rasa bersalah yang perlahan merayap di hati Jokowi. Mungkinkah semua ini salahnya? Andai ia bukan presiden, mungkin Gibran tak akan menjadi sasaran sebesar ini. Mungkin Gibran bisa menjalani hidupnya dengan tenang, tanpa diburu bayang-bayang politik yang kejam. Tapi di sisi lain ia juga bangga karena Gibran memilih jalan pengabdian, jalan yang sama sulitnya, jalan yang penuh dengan risiko dihina, difitnah, dan dijatuhkan. Air matanya menetes perlahan. Ia ingat masa kecil Gibran. Anak yang pendiam namun penuh tekad, yang selalu membantu ibunya berjualan martabak dan catering. Anak yang dulu dengan polos bertanya, "Pak, kalau nanti besar, aku bisa bantu orang banyak juga kayak Bapak." Dan kini, ketika impian masa kecil itu perlahan diwujudkan, dunia seakan lebih kejam dari yang pernah ia bayangkan. Namun di balik semua itu, Jokowi tetap mencoba tegar. Ia tahu, fitnah dan serangan itu tak akan berhenti. Ia tahu anaknya harus lebih kuat dari dirinya dulu. Ia hanya bisa terus mendoakan agar Gibran tetap diberikan kekuatan, keteguhan, dan hati yang bersih. Di matanya Gibran tetaplah anak kecilnya yang kini sedang berjuang di tengah badai. Malam semakin larut. Hanya suara detak jam dinding yang menemani kesendiriannya. Jokowi menatap layar ponselnya sekali lagi, mengusap air mata yang tak mampu ia tahan di hatinya. Hanya satu yang ia bisikan lirih. "Nak, seandainya aku bisa memindahkan semua luka itu ke pundakku, aku akan lakukan." Tapi sekarang, teruslah kuat, karena Bapak akan selalu ada di sini, berdoa dan menjagamu dalam diam.